Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Yusairi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek machine learning yang telah kami buat. Di sini kami mengambil judul Analisis Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia menggunakan machine learning. Adapun anggota kelompok kami di sini, saya sendiri Bambang Ramadan. Untuk selanjutnya ada Mas Muhammad Gaza Hafiza, terus ada Mas Eko Purnomo, ada Mas Arik Fikri Tamami, dan juga terakhir ada Mas Clinton. Oke, jadi di sini latar belakang dan tujuan proyek yang kami buat. Yang pertama, dilihat dari urgensi pendidikan dasar ya. Ini merupakan tahap krusial dalam membentuk kemampuan peserta didik. Jadi sangat ketergantungan dengan ketersediaan guru, terus siswa, dan juga pastinya fasilitasnya. Terus kami melihat bahwa kondisi dan mutu pendidikan dasar di setiap wilayah Indonesia ini sangat bervariasi dan berbeda-beda gitu. Makanya kami coba mencari data, ternyata ada dataset pendidikan SD Indonesia tahun 2023 sampai 2024 dari Kaggle. Terus di sini kami metodenya menggunakan K-means clustering untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik pendidikannya. Terus manfaatnya kami harap bahwa ini bisa memberikan gambaran kondisi pendidikan antar wilayah dengan cara yang lebih sederhana dan berbasis data agar mudah dipahami masyarakat. Sumber datanya kami mengambil dari Kaggle ya, dataset pendidikan sekolah dasar Indonesia tahun 2023-2024. Terus datanya terdiri dari 39 basis data. Di sini mempresentasikan provinsi yang ada di Indonesia dan juga terdiri dari 15 kolom. Nah, indikator yang digunakan adalah jumlah sekolah, jumlah siswa, siswa yang mengulang, siswa putus sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, rombongan belajar, dan juga kondisi ruang kelas. Bahkan Mas Clint, Mas Eh, Eko. dan untuk metodologinya adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada bidang education. Pendekatan kuantitatif ini digunakan karena data yang dianalisis berupa data numerik dan diproses menggunakan teknik statistik, visualisasi, serta machine learning. Fitur variabel utama jumlah sekolah, jumlah siswa, siswa putus sekolah, kualifikasi pendidikan guru S1, serta kondisi ruang kelas dari kondisi baik hingga kondisi yang rusak. Untuk poin tahapan data science yaitu manajemen data, eksplorasi, normalisasi, lalu pemodelan yaitu asosiasi dan korelasi, regresi, klasifikasi, dan clustering. Bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas. Dan ini adalah output box plot, eksplorasi dan distribusi data. Itu poinnya distribusi miring ke kanan, right squid sebagai besar, provinsi memiliki jumlah sekolah dan siswa pada rentang yang rendah hingga sedang. Dan selanjutnya itu identifikasi outlier, terdapat nilai ekstrim pada hampir seluruh variabel. Contoh, terdapat pada provinsi dengan jumlah siswa mencapai lebih dari 4 juta. Dan poin selanjutnya itu makna outlier, yaitu nilai ekstrim ini bukanlah sebuah kesalahan atau error pada data. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan ADA. Hal ini mencerminkan tingginya variasi dan kesenjangan kapasitas
penyelenggaraan pendidikan antar provinsi di Indonesia. Baik, saya lanjut untuk analisis asosiasi dan korelasinya. Yang pertama adalah metode evaluasi. Di sini kita menggunakan heatmap korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel numerik. Selanjutnya, hubungan positif secara umum, yang dimana sebagian besar indikator pendidikan itu memiliki hubungan yang saling berbanding lurus. Lalu untuk korelasi sangat kuatnya yang logis, jadi di mana jumlah sekolah dan siswa memiliki korelasi di atas 0,90 terhadap kebutuhan rombongan belajar, guru bergelar eh, lebih dari S1, dan ketersediaan ruang kelas. Lalu untuk temuan kritisnya, yaitu yang putus sekolah, di mana tingkat putus sekolah memiliki korelasi tertinggi, yaitu 0,91, dengan jumlah kepala sekolah dan guru yang kualifikasinya masih di bawah S1. Lalu lanjut, untuk analisis regresi yang memprediksi angka putus sekolahnya, di mana di sini kita menggunakan metode linear regression. Yang didapatkan hasil evaluasinya adalah nilai R2 skornya hanya 0,0449 atau 4,49%. Kesimpulan regresinya adalah di mana prediksi menggunakan regresi linear berkinerja sangat lemah karena hubungan antar variabel tidak sepenuhnya linear dan dipengaruhi tingginya variasi antar wilayah. Lalu selanjutnya analisis klasifikasi, di mana di sini kita mengkategorikan tingkat putus sekolah dan menggunakan metode random forest classifier dan mendapat hasil evaluasi tingkat akurasinya mencapai 75%, di mana kesimpulannya model cukup andal dalam membedakan kelas putus sekolah yang rendah, sedang maupun yang tinggi, terutama sangat akurat mengenali daerah yang beresiko tinggi dengan precision 1,100. Baik, selanjutnya terkait dengan pengelompokan wilayah. Nah, untuk metode yang kami gunakan, kami menggunakan algoritma K-means clustering, yang dimana itu termasuk ke dalam unsupervised learning. Ini metode ini tuh digunakan untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan tingkat kemiripan kondisinya. Lalu, untuk penentuan jumlah kelompoknya, berdasarkan dari grafik Elbow method, jumlah cluster atau bisa kita inisialkan, ya, yang paling optimal itu adalah 3. Lalu terkait evaluasi modelnya, kami mendapatkan setelah pengujian itu mendapatkan silhouette score sebesar 0,5113. Nah, yang ini menandakan bahwa kualitas pengelompokan tergolong cukup baik dan terpisah dengan jelas. Lalu kami mengkarakteristikkan pengelompokan wilayah menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada cluster 0, ya, yakni mayoritas terdapat 27 provinsi wilayah dengan skala pendidikan kecil, yakni mencakup fasilitas, guru, dan jumlah siswa yang relatif rendah. Lalu untuk cluster 2, yakni tingkat eh, jumlah datanya sebesar di tingkat menengah gitu, yang terdiri dari 9 provinsi, yakni wilayah dengan skala pendidikannya yang masuk ke dalam tingkat menengah. Lalu untuk kasta yang satu, ini termasuk sangat besar, yakni ada 3 provinsi, yang dimana wilayah dengan skala pendidikannya terbilang masif gitu, dan nilai indikatornya itu merupakan yang paling tinggi. Selanjutnya. Nah, di sini merupakan visualisasi ya dari hasil pengelompokan wilayah K-means clustering tadi, ya, yang ditunjukkan dalam grafik berupa scatter plot, ya. Yang di sini dapat kita saksikan bahwasannya dalam grafik ini terdapat beberapa sebaran titik data, ya, yang tersebar di beberapa nilai. Lalu selanjutnya. Silakan Mas Clinton. Ya. Baik, terima kasih Mas Arik dan Mas Kaza. Untuk kesimpulan, saran dan prospek Big Data yaitu keberhasilan pemodelan objektif. Rangkaian proses data science mulai dari EDE hingga K-means clustering terbukti berhasil mengurai data yang kompleks menjadi informasi pemetaan yang terstruktur. Validasi ketimpangan pendidikan. Terbuktinya ketimpangan fasilitas dan kapasitas pendidikan di Indonesia, di mana 27 provinsi atau mayoritas
terpusat pada tingkat bawah atau klaster 0, dan hanya 3 provinsi di tingkat atas atau klaster 1. Selanjutnya ada keandalan model. Model pengelompokan yang dibangun cukup solid secara statistik, dibuktikan dengan metrik Silhouette skor sebesar 0,5113. Lalu ada solusi bagi masyarakat, yaitu menghasilkan potret kelayakan pendidikan yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas sebagai pengguna akhir sistem e-education. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada roadmap dan rekomendasi ke depan Big Data, yaitu yang pertama kesiapan menuju Big Data. Walaupun dataset saat ini berskala kecil, model analisis yang telah dibangun siap diimplementasikan pada ekosistem Big Data seperti Hadoop atau Apache Spark, jika data diakumulasikan secara nasional lintas jenjang dalam jangka panjang. Ada pengayaan variabel atau rekomendasi 1, yaitu kualitas analisis di masa depan akan meningkat tajam jika diintegrasikan dengan data eksternal seperti tingkat ekonomi masyarakat, presentasi kemiskinan, dan alokasi anggaran daerah. Lalu ada rekomendasi 2, yaitu ekspansi cakupan menggunakan dataset dengan periode waktu yang lebih panjang, misalnya data 5-10 tahun terakhir untuk melihat tren perkembangan berdasarkan time series. Yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakan. Hasil clustering ini siap dijadikan rujukan awal bagi pemerintah untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan sarana pendidikan. Baik, saya kembalikan ke Mas Kaza. Terima kasih. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kualitas pendidikan di sekolah dasar menggunakan machine learning. Terima kasih untuk Bapak Ahmad telah menyaksikan dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.